Baik, kita tadi tilawah ya ayat 24 surah An-Nisa ya. Di situ berbicara terkait dengan hukum mahar atau mas kawin begitu ya. Yang sebelumnya wajib, namun Allah memberikan keringanan ya apabila salah satu pihak merelakan maka hukumnya menjadi tidak wajib lagi. Itu terus kemudian karena ayat 24 sampai 26 ini berkaitan dengan hukum nikah ya. Ini ada hadis yang berkaitan dengan jenis-jenis nikah begitu ya. Salah satunya ya ini hadis riwayat ya, Imam Muslim ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, wahai manusia, dahulu aku izinkan kalian untuk nikah mut'ah, maka sekarang aku haramkan sampai hari kiamat. Jika di antara kalian melakukannya, lepaskan, ceraikan wanita atau istri kalian, dan jangan kalian ambil yang telah kalian berikan atau mahar. Jadi nikah mut'ah ini sekarang diharamkan ya. Dulu memang yang boleh. Nah, teman-teman ada yang tahu nih apa nikah mut'ah? Mas Darjat mungkin tahu? Pernah dengar Ustaz, tapi lupa apa maknanya. Oke. Kalau Mas Alvan, Mas Alif, ada yang tahu apa nikah mut'ah? Kalian nikah kontrak ya Ustaz? Belum. Ya, nikah kontrak dari Mas Alvan. Kalau dari Mas Alif? Belum. Nah, suaranya hilang. Mas Ferdi, Mas Wahyu mungkin ada pendapat? Oh, belum tahu. Kawin Mas Alif. kontrak Ustaz. Mas Wahyu juga kawin kontrak, nikah kontrak. Ya begitu ya, betul. Ya, itu haram ya sekarang. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada yang mengamalkan itu berarti bertentangan dengan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hukumnya adalah haram. Kemudian tadi juga hukum ya apabila ditemukan orang berzina, dia kondisinya sudah menikah dan belum menikah. Gitu. Nah ini saya ingin membahas terkait dengan hukum orang yang berzina. Ya. Ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika budak wanita kalian berzina, cambuklah dan tidak perlu diasingkan. Jika berzina kedua kali, cambuklah dan tidak perlu diasingkan. Dan jika berzina ketiga kalinya, jualah walau dengan harga seutas tali. Nah, ini memang kontekstualnya ketika zaman Rasul ya, yang masih jual beli budak begitu. Nah itu teman-teman semua. Berikutnya sebelum saya lanjutkan untuk materi, saya akan presensi terlebih dahulu ya. Bentar untuk presensinya saya buka. Ini kabarnya gimana nih Mas Ferdi yang baru datang? Halo Mas Ferdi. Tes. Oke. Mas Ferdi ada lagi. Putus Ustaz. Oh suara saya yang putus. Oke jaringan kurang bersahabat namanya ini. Kabarnya gimana Mas Ferdi? Oke. Halo, Mas Ferdi. Ya Ustaz. Oke, suara saya sudah jelas? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Ustaz. Kabarnya Mas Ferdi? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Sekarang di mana ini? Di rumah ya? Ustaz, di depan rumah Ustaz. Oh, di depan rumah. Oke.
Berikutnya ini tadi yang baru datang siapa ya? Mas Darjat nampaknya. Halo Mas Darjat. Suara belum nyampe nih. Baik, saya akan coba untuk presensi terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman nanti yang saya panggil namanya, ya, silakan hadir. Oke, untuk pertemuan hari ini yang pertama Alif Bakhtiar. Halo Mas Alif. Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Ini di mana nih? Di rumah. Ini Ustaz. Di rumah. Oke. Berikutnya Mas Amar. Ada yang tahu Mas Amar kemana? Teman-teman, ada yang tahu nih Mas Amar kemana? Oke, saya minta tolong Mas Alif ya untuk menghubungi Mas Amar. Ini keberadaannya di mana? Ya, kita peduli kepada teman kita. Berikutnya Mas Handa. Oke, Mas Handa, ini juga belum hadir. Saya minta bantuan Mas Alvan ya untuk menghubungi Mas Handa. Ini sama juga, sementara saya Alpa ya, karena memang belum hadir. Berikutnya ada Mas Alvan. Halo Mas Alvan. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Tadi di perjalanan, sekarang sudah nyampe rumah atau masih di perjalanan juga? Sudah Ustaz. Jadi rumah ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Mas Alvin Busro. Ini Mas Alvin juga tak ada apa ya. Nah, ini saya minta tolong bantuan untuk menghubungi Mas Busro, Mas Ferdi ya. Menghubungi Mas Busro. Ustaz. Oke, terima kasih. Berikutnya Mas Ferdiansyah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Sehat semua ya, Mas Ferdi. Oke, berikutnya kita ke Mas Sudarjat. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mas Sudarjat? Alhamdulillah baik Ustaz. Yang meskipun agak parau-parau suara. Efek Parau-parau. puasa Ustaz. Efek puasa. Puasanya sungguh-sungguh puasanya. Kalau nggak lemes, puasanya berarti kurang sungguh-sungguh. Nggak, ini guyonan ya. Gimana Mas Sudarjat, sehat ya semuanya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Berikutnya Mas Wahyu Fiananda. Hadir Ustaz. Sehat ya Mas Wahyu? Ya, Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Berikutnya Mas Rizky Alvin. Ini nggak hadir ini. Mengampu kuliah lagi ya. Udah ada di grup belum ini Mas Rizky Alvin? Ini di grup kita. Saya minta tolong dicek untuk Mas Darjat ya. Mas Rizky Alvin. Ada di grup kita enggak? Iya Ustaz. Sudah ada Ustaz. Oh, sudah ada ya? Oke, berarti kalau sudah ada masalah berarti ya. Sudah tahu info kita bahwa hari ini kita kuliah. Baik, ada namanya yang belum saya panggil nih nampaknya. Baru hadir tadi Mas Amar. Halo Mas Amar. Gimana kabarnya? Halo Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Di mana ini? Di rumah Ustaz. Rumah ya. Oke. Kemarin ikut demo. Aktivis ini namanya. Ikut. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Oke, enggak apa-apa ya. Itu kan sah juga. Itu
apa ini ada di undang-undang kita ya, termasuk cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikutnya siapa lagi nih? Mas Handayani. Halo Mas Handa. Alhamdulillah hadir ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Ini Mas Handa di mana nih? Ini lagi di rumah ini, Ustaz. Rumah. Mana rumahnya? Sumatera. Di Sumatera. Padang. Ya, Ustaz. Sumatera Selatan, Ustaz. Mana? Tepatnya di mana? Di Lubuk Linggau, Ustaz. Lubuk Linggau. Oke. Semoga lancar ya Mas Henda. Bisa mengikuti dengan lancar. Baik, ada info dari Mas Alvin Busro. Teman-teman, tadi siapa ya tadi? Saya minta tolong siapa tadi? Mas Berdi. Checklist 2 tapi belum dibaca Ustaz. Oke. Kalau Mas Alvin, Rizky Alvin yang minta tolong Mas Derjat ya. Menghubungi Mas Alvin. Rizky Alvin. Masih centang 1, Ustaz. Oh, masih centang 1. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah dari 9 yang hadir 7, yang tak hadir 2. Alhamdulillah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam kondisi fit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari walaupun sekarang puasa gitu ya. Puasa apa nggak boleh lemes boleh. Kalau memang kondisinya lemes. Kalau masih kuat ya aktivitas seperti biasa. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi ya teman-teman. Nah teman-teman masih ingatkah tugas akhir kita apa? Artikel Ustaz. Belum, betul buat artikel ya. Artikel terkait dengan manajemen sekolah begitu ya, baik sekolah maupun TPQ gitu. Nah, boleh wawancara, angket dan lain sebagainya nanti dipublikasikan. Nah, silakan itu tetap dilanjutkan nanti ya. Namun karena waktunya yang terbatas untuk hari ini saya akan menyampaikan materi. Oke, saya mohon izin share screen. Oke. Apakah sudah nampak Mas tadi? Sudah Ustaz. Sudah ya, oke. Baik, teman-teman terakhir kita materi sampai mana? Ada yang ingat? Materi terakhir sampai mana? Ada yang ingat, teman-teman? Untuk manajemen ini sudah ya, manajemen pendidikan secara umum, fungsi manajemen juga sudah, tujuan manajemen. Oke. Oke. Nah, ini sudah nampaknya ya. Oke, ini nampaknya. Oke, ini nampaknya ya. Pelaksanaan manajemen. Nah, ini mungkin. Nah, ada yang mengatakan ya bahwa manajemen ini adalah seni dalam memanajemen atau keterampilan, gitu ya teman-teman. Yang namanya keterampilan ya pasti dibutuhkan jam terbang dan kompetensi. Maka teman-teman nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini bisa memanajemen ya ketika terjun di sekolah. Misal teman-teman menjadi wali kelas, pasti nanti di SD menjadi wali kelas. Maka nanti akan memanajemen misalnya ya manajemen siswa. Nah, ada manajemen mungkin pembelajaran, manajemen evaluasi, manajemen wali siswa, nanti memanajemen hasil belajar siswa, manajemen kegiatan di kelas, manajemen keuangan ya kalau nggak ada keuangan, manajemen media sekolah,
terus manajemen apa ini lingkungan fisik sarana prasarana sekolah, kelas ya ini kalau sebagai jadi banyak. Maka di situ harus bisa kita kelola semuanya ya. Ini kita kelola semuanya. Makanya di sini orangnya satu bisa mengelola semuanya. Ini maknanya teman-teman nanti harus bisa mengelola apa yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Mengelola dengan baik dengan fungsi POAC kemarin. Masih ingat ya? POAC kemarin apa? Fungsi manajemen teman-teman. Planning, terus ada yang ingat? Mas Anda ingat enggak nih? P-nya planning. Setelah planning apa? Organization. Ya, organizing. Kalau A-nya Mas Alvan? Atau apa? Pelaksanaan. Inggrisnya. Oke, boleh. Ya betul. Actuating ya. POAC. C-nya apa? Mas Derajat? Controlling. Ya betul, controlling. Controlling. Jadi setiap aspek harus dilakukan secara fungsi manajemen. POAC, planning, ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan dan ada kontrol. Itu harus dilakukan. Walaupun kita sebagai guru atau wali kelas. Jadi manajemen ini tidak hanya dimiliki oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maka kurikulum dan lain sebagainya ya, tidak. Tapi kita sebagai unit terkecil di tingkat wali kelas ya atau guru kelas itu harus memiliki kemampuan manajemen. Misal manajemen pembelajaran, perencanaannya kita harus membuat RPP yang bagus, membuat media yang bagus, membuat asesmen yang bagus, kemudian membuat cara mengajar yang menyenangkan, menantang, ya. Dan teman-teman siswa kita tidak bosan. Ini yang menjadi siklus. Makanya ada orang yang mengatakan ya, selain manajemen itu keterampilan, kemampuan, maka di situ ada seni. Jadi memang beda-beda ya, bagaimana orang ini melakukan fungsi manajemen. Ada yang ada yang berdasarkan aturan sangat ketat sekali, ada yang fleksibel sesuai dengan kondisi, macam-macam. Bergantung orangnya. Yang penting fungsi manajemen POAC tadi, planning sampai controlling bisa berjalan. Oke. Kemudian kita lanjut. Kemudian apa ini bedanya ya? Tadi pasti ada manajemen sebagai seni dan pengetahuan gitu. Terus apa bedanya ini? Yang pertama, manajemen sebagai ilmu ini disusun secara sistematis. Jadi ada komponen atau struktur langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Namanya tersistem, itu ada urutan yang jelas. Komponen satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah manajemen dengan fungsi POAC. Maka di situ planning, organizingnya harus urut gitu ya. Kita nggak bisa planning saja terus tiba-tiba dikontrol. Ya, maka itu tidak sistematis, teman-teman. Itu kalau manajemen diartikan sebagai ilmu. Yang kedua sebagai seni tadi. Ya, muncul dari dalam diri ya, mahir dalam pengalaman dan prakteknya. Itulah tadi yang dinamakan sesuai dengan kondisi. Masing-masing orang berbeda, macam-macam bentuknya. Nah, terus kemudian dari segi metode ya, kalau manajemen sebagai ilmu teoritis itu dapat dibuktikan ilmiah. Teman-teman masih ingat ciri-ciri ilmiah? Atau sudah lupa? Ciri-ciri bahwa sebuah objek ilmu dikatakan ilmiah apabila apa? Tes. Ada yang masih ingat? Mas Alvan, Mas Badi,
Mas Wahyu. Ya, Masih ingat ciri-ciri ciri-ciri ilmiah? Yang pertama bermetode ya. Jadi memiliki metode. Ini ya, pembuktian ilmiah ini loh ya maksudnya. Yang kedua berobjek, memiliki objek atau bidang kajian. Kalau manajemen objeknya ya, kalau kita kaitannya dengan sekolah, berarti ya sekolah itu yang menjadi objek manajemennya. Ya, kemudian bersistem, ya, bersistem. Bersistem ini artinya satu bagian dengan yang lainnya yang saling mempengaruhi dan terstruktur secara urut atau hierarki. Yang terakhir bersifat universal. Ini harus teman-teman harus ingat ya, ciri-ciri ilmiah bersifat universal. Artinya universal itu dimanapun ya dapat dilakukan. Misalnya teman-teman manajemen di sekolah Lakar Santri. Nah, dengan di Lubuk Linggau sana juga sama, di sana juga ada ilmu yang dapat ditiru bagaimana teman-teman nanti mengelola sekolah dengan baik. Itu pula mungkin di luar negeri juga sama ya, fungsi manajemen. Itu jikalau manajemen dikatakan sebagai ilmu. Kalau dilihat dari seni tadi, ditinjau dari metodenya, maka manajemen ini berhubungan dengan opini, perasaan, lebih subjektif. Karena subjektif belum tentu ya apa yang dilakukan oleh Mas Derjat nanti dapat dilakukan oleh Mas Alif, gitu ya. Karena memang masing-masing memiliki kepekaan, tingkat latar belakang, tingkat penguasaan yang berbeda-beda, sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Alif tak bisa ditiru oleh Mas Derjat. Ini namanya seni. Maka macam-macam ya dalam mempraktekkan seni manajemen. Dari pengembangannya ya, kalau manajemen itu diterapkan dalam pengembangan sebuah institusi, maka pengetahuan ya, karena pengetahuan maka ini bersifat teoritis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Apa makna manajemen, terus kemudian definisi manajemen, jenis-jenisnya, nah, itu namanya pengetahuan. Tapi kalau sebagai seni ini lebih ke praktek ya, real di lapangan, banyak latihan, langsung diterapkan. Manajemen tidak hanya sebagai urutan POAC aja ya, tapi ya bisa dipraktekkan. Ya teman-teman nanti harus bisa merencanakan, membuat perencanaan, bisa menganalisis dengan berbagai pertimbangan yang ada di lapangan tersebut sebelum hal itu dilakukan. Nah, itulah nanti fungsi dari perencanaan. Nah, perencanaan ini berhubungan dengan kekuatan, ya, kelemahan, kemudian tantangan, dan lain sebagainya. Ini harus bisa dianalisis. Baik, kita lanjut. Kemudian, nah ini teman-teman ya, ini saya mengutip dari Miskel saya tentang pendidikan manajemen tentang pengajaran ya. Manajemen pengajaran. Nah, teman-teman ketika nanti ya melakukan pengajaran, maka prinsip manajemen atau pengelolaan pembelajaran ini berlaku. Yang pertama input, lingkungan, dan output. Input ini masukan ya. Apa isinya? Di sini ada lingkungan, terus SDM, visi misi, terus material ya, dan metode. Ini dilakukan input. Kemudian lingkungannya apa? Dalamnya ada proses pembelajaran ya untuk setiap siswa. Kemudian nanti outputnya apa? Kepuasan kerja atau kualitas lulusan dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman juga begitu. Harus bisa mengukur ya. Teman-teman sudah mengajar, kemudian dilakukan assessment. Nah, di situ nanti teman-teman akan tahu apa perbedaannya sebelum saya ajar dan setelah saya ajar. Nah, di situ outputnya akan kelihatan. Yang sebelumnya mereka tidak terampil, misalnya tidak terampil dalam mengelola pelajaran, setelah saya berikan pelajaran mereka bisa mengelola.
Sebelumnya mereka susah belum bisa melakukan analisis. Siswa saya kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan. Nah, setelah saya ajar mereka bisa. Nah, itulah nanti harus ditanamkan masing-masing kita terkait dengan penerapan manajemen ini. Kemudian ini saya lanjutkan setelah tadi berupaya bahwa manajemen dapat diartikan sebagai seni pengetahuan ya, dan keterampilan, maka di sini kita akan bahas tentang kaitannya kepemimpinan karena manajemen ini kemampuan memimpin ya sebenarnya gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya teman-teman semua pasti ada yang ingat ya, bahwa sebelum kita memanajemen orang maka kita harus memanajemen atau mengelola diri sendiri. Nah, orang yang berhasil memanajemen diri maka dia akan bisa untuk melakukan kepemimpinan gitu ya. Artinya beres dengan diri sendiri kemudian memimpin dalam skala yang lebih besar. Gitu ya, misal teman-teman nanti sebagai kepala sekolah. Kalau kepala sekolah memimpin sekolah ya, yang di dalamnya ada guru-guru, siswa, kemudian sarana prasarana, wali siswa dan lain sebagainya, maka itu semua harus dikelola dengan pola kepemimpinan yang tepat. Nah, apa teori kepemimpinan yang tepat ini macam-macam ya. Yang saya sebutkan ada 6. Yang pertama teori psikologis. Pemimpin ini mengembangkan sistem motivasi, pengakuan emosional. Makanya teman-teman nanti tidak heran pemimpin ini bisa menyentuh hati bawahannya gitu. Nah, itu namanya dia menerapkan teori kepemimpinan psikologis. Psikologis anggotanya. Kemudian ada teori sosiologis. Kepemimpinan usaha untuk melancarkan relasi dalam organisasi. Jadi misalnya teman-teman nanti jadi kepala sekolah, nah di situ ada berbagai orang di dalamnya. Misal ada berbagai wali siswa yang berlatar belakang bermacam-macam. Nah, di situ teman-teman bangun relasi, maka di situ secara tidak langsung menerapkan teori sosiologis. Yang ketiga ini ada teori suportif, kepemimpinan yang saling mendukung dan membangun antara pimpinan dan staf. Nah, karena ini saling mendukung, maka pemimpin dan yang dipimpin ini saling bahu membahu untuk mencapai visi misi, program kerja dan target yang nantinya itu dilakukan bersama. Nah, kalau ada pola seperti itu, maka secara tidak langsung telah menerapkan teori suportif, saling mendukung. Kemudian teori laissez-faire ya, ini kepemimpinan yang tidak bisa melaksanakan kepemimpinannya dan diserahkan sepenuhnya ke bawahan. Jadi semua tanggung jawab tugas yang seharusnya mewenangnya pada pemimpin dilimpahkan kepada bawahan. Nah, ini yang kurang tepat ya. Jadi ya harusnya ya dilakukan oleh pemimpinnya. Kemudian ada teori kelakuan pribadi. Ini kualitas pemimpin muncul karena kualitas pribadi. Kan ada nih ya, sebuah organisasi dipimpin oleh orang A. Ya. Organisasinya menjadi terkenal, kemudian menjadi maju ya, karena memang sebelum memimpin institusi tersebut, orang tersebut sudah memiliki kualitas yang bagus. Akhirnya dia dapat berdampak terhadap institusi. Maka itu disebut teori kelakuan pribadi. Yang keenam, ini ada teori sifat, gitu ya. Keberhasilan kepemimpinan didasarkan atas sifat pemimpinnya. Contohnya apa? Intelijensi yang tinggi, inisiatif, energik, dewasa, bijaksana, persuasif, percaya diri, kreatif, dan lain sebagainya. Maka ini itu bisa mempengaruhi jalannya institusi, pengelolaan, dan lain sebagainya. Ini yang kaitannya dengan teori kepemimpinan. Kemudian karena teorinya macam-macam, maka teman-teman pasti akan menemukan ya gaya kepemimpinan yang bagus. Ini gaya kepemimpinannya kok otoriter. Pasti teman-teman merasakan demikian ya. Saya mengatakan ini otoriter ini.
Nah, maka kita perlu mengetahui macam-macam gaya kepemimpinan terkait dengan sifat atau teori yang ada di sebelumnya tadi. Teori psikologisnya. Ini maka gaya pemimpinannya ya, gaya pemimpin psikologis gitu ya. Kalau dia menerapkan teori kelakuan pribadi, maka gayanya ya berhubungan dengan kelakuan pribadi. Dia menerapkan banyak sikap yang ramah, saling tolong menolong, tidak jaim dan lain sebagainya, maka itu namanya gaya kepemimpinan teori sifat. Nah, itu teman-teman ya, yang harus kita pahami bersama. Dan ini pasti ada ya masing-masing, dimanapun itu pasti ada di sini, baik di tempat kerja, institusi pemerintahan, di sekolah dan lain sebagainya, pasti ada. Nah, kemudian ada yang setelah tadi ada teori manajemen, kemudian gaya kepemimpinan, ada yang namanya nanti etika manajemen atau etik manajemen. Nah, artinya apa? Ini dilakukan oleh orang ketika dia menuntaskan tanggung jawab. Maka di situ ada etika yang harus diterapkan ya, teman-teman. Ada 4 ini ya. Autokratik, ya, paternalistik, konsultatif, dan edukari. Nah, ini autokratik, dia lebih mendeskripsikan. Dia sebagai pemimpin yang bisa menjelaskan ke bawahan. Dia mampu mendeskripsikan ya, ke bawahan dan bisa menyampaikan ke umum apa maksudnya. Itu dia bisa mendeskripsikan. Kemudian paternalistik, ini bisa menggerakkan. Kalau tingkatan tadi hanya mendeskripsikan ya, belum tentu bisa dipengaruhi oleh bawahan atau enggak. Kalau ini bisa menggerakkan dia. Misal saya sebagai kepala sekolah, teman-teman sebagai guru-guru, saya gerakkan kalian untuk buat pembelajaran yang inovatif. Maka teman-teman mengikuti instruksi tersebut ya, membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, maka secara tidak langsung berhasil digerakkan. Ya, itu ya. Ini namanya paternalistik. Kemudian konsultatif, ini berpengaruh. Nah, karena berpengaruh artinya ada impact atau dampak terhadap pribadi atau anggota staf ya, di bawahnya. Yang terakhir ini kepercayaan. Kalau kepercayaan tingkatannya lebih atas lagi ya. Jadi dia otomatis secara bisa mendeskripsikan, bisa menggerakkan, dapat berpengaruh dan berikan kepercayaan, sehingga kepemimpinan ini paling efektif gitu ya. Jadi ada instruksi yang jelas, SOP yang jelas, ada standar yang jelas, kemudian situ timbullah kepercayaan. Jadi masing-masing orang ini memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Karena waktunya sudah habis. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman? Mas Amar, Mas Zanda? Alhamdulillah cukup jelas ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Derajat. Semoga tadi dapat dipahami oleh teman-teman semua ya dalam implementasinya manajemen kepemimpinan sebagai seni keterampilan di sekolah. Baik, karena waktu sudah habis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, saya berpesan kepada teman-teman untuk tugasnya artikel silakan itu dibuat ya, buat kerangkanya terlebih dahulu, kemudian nanti kita kembangkan, dan nanti pekan depan coba kita bimbing satu persatu gitu ya, sehingga nanti akhir bulan tetap tuntas gitu ya. Di samping saya menyampaikan materi seperti pagi hari ini. Baik, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama teman-teman.